Apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Nah, ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nama lain dari ide pokok yaitu gagasan utama, gagasan pokok. Berdasarkan poin kedua tadi, bahwa letak dari ide pokok yaitu terdapat dalam kalimat utama. Agar pengetahuanmu lebih lengkap lagi, kamu perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat utama. Mari kamu pahami penjelasan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lainnya yaitu kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Fungsi ide pokok yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Dengan singkat, fungsi ide pokok tersebut yaitu menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Ciri-ciri ide pokok: memiliki kalimat pendukung, istilah lainnya kalimat pengembang atau penjelasan. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Menentukan ide pokok paragraf. Cermati paragraf berikut. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik.
Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Mula-mula kita tentukan kalimat utama, dilanjutkan dengan menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Setelah kalimat utama dan ide pokok didapatkan, lalu kita akan melihat beberapa kalimat penjelas. Ayo cermati, ada berapakah jumlah kalimat dalam paragraf ini? Pasti sudah bisa menjawab, bukan? Ya, paragraf ini memiliki 5 kalimat. Ini kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dan kalimat 5. Langsung saja kamu tentukan letak dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu letaknya ada pada hal utama atau hal yang paling utama yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Ya, hal utama yang dibahas dalam paragraf ini terdapat pada kalimat pertama, yaitu banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Sedangkan kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima bukan merupakan hal yang utama yang dibahas di dalam paragraf ini. Selanjutnya, kamu tentukan ide pokok yang berasal dari kalimat utama. Caranya, kamu tinggal perhatikan kalimat utama yang sudah ditentukan ini. Ambil inti yang lebih singkat dari kalimat tersebut. Ya, ide pokok paragrafnya yaitu penyebab masalah banjir di kota Jakarta. Mudah, bukan? Kamu tinggal menentukan ide pokok yang berasal dari kalimat utama. Nah, terakhir kamu tinggal menentukan kalimat penjelas. Seperti yang sudah dipelajari, bahwa kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi, dalam paragraf ini, kalimat penjelasnya terdapat dalam kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf serta bagaimana cara menentukannya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Ayo Belajar ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih.